Anginnya gede banget tuh bang, nggak takut masuk angin. Udah jelas suaranya. Ya udah dengar. Sambil ngetes wifi-nya bagus apa? Karas ini Salam dari mana? kenal bang. Oke. Dari Jawa Dari mana? Purbalingga bang. Oh, Purbalingga. Jahit apa nih kak? Aku lagi jahit tunik. Oh, yang affiliate tunik itu waktu itu. Tapi anu ngambil bang, bukan punya sendiri. Kenapa? Yang affiliate juga ya? Iya. Oh iya. Gimana hasilnya affiliate? Ngambil punya sendiri, ngambil punya orang bang, bukan punya sendiri. Iya, maksudnya kemarin saya lihat ada affiliate gitu. Halo, salam kenal Bunda Miranti. Sinyalku kok muter-muter ngene toh. Udah. Jaringanmu yang wifi-mu yang 60.000 satu bulan iyalah. Coba wifi-nya yang mahalan dikit. Assalamualaikum. Nah kan wis ora usah on cam lah. Waalaikumsalam bun, salam kenal bun. Oke, salam kenal kembali. Orang itu on cam biar ada yang ngenalin Anda siapa. Siapa tahu nanti ada CEO yang pengen kenalan sama Anda gitu. Lah, iku tuh nyindir aku iki, nyindir ngono kuwi. Tenang tenan nak zulit ya aku. Salam kenal bun. Salam kenal kembali. Dari mana bunda? Bandar Lampung. Aku dari Jawa Purbalingga. Dari Jawa. Kenapa nggak bandar judi aja? Biar banyak duit. Kok bandar Lampung gitu? Bandar Lampung. Kowe kira ngantuk ta Mas? Ket bengi ya. Orang baru bangun aku sambil ngetes wifi juga. Ngetes wifi bagaimana wifi-nya. Ini wifi-nya yang 1 minggu 20.000. Mana ayang mana Mbak Ayang? Ayang kamu mana? Masih tidur dia. Masih tidur. Yo, mambeng. Ayang apa bunda saya? Bunda Ayam apa beb? Dah, mental iki. Wis alamat mental. Apa mental? Siapa mental? Masa? Iki aku. Siapa yang sini? Bunda. Oh, kirain aku. Sinyal. Bunda, izin senggol ya bun. Kamu pakai wifi? Oke. Kamu pakai wifi yang apa? Ya senggol aja lah. Aku pakai. Itu cariin suami. Data ini. Dia nggak Belum punya ya? suami. Iya. Gak ada. Belum, nggak laku dia. Belum. Dasar Mas Eka iki koplak emang kebian golek-golek suami. Suami. Hostnya itu tuh suka sulit sama aku tuh Mbak. Ya, rame kali bun. Iya. Tapi yang saya julid Ngelek itu aku ya? nggak pernah sakit Aku hati ngelek loh. nggak ini? Saya bingung. Enggak. Enggak sih. Bagus. Bagus kok.
tanggal piro saiki? Di tempat aku lagi mendung nih. Iya kayak ini nge-lag apa ya? Punya Oh, bunda punya bunda kayak lagi ya nge-lag udah ya. biasa. Dia wifi-nya yang ini, yang 1 bulan 100 untuk 8 HP, untuk 10 HP. Ya iyalah. Alah. Kena maksud tunik dari mana? Dari Pademangan? Enggak, dari Jakarta apa dari Ya, mana? dari Pademangan, Dari bener bang. Pademangan. Siapa Iya, yang Siapa yang aku ngambilnya di Cipaku. Cipaku? Ya, kan ada Raja Wali. bosnya ada dua suami istri. Yang suaminya buka di Jakarta Pademangan. Mm-mm. Terus istrinya buka di kampung. Aku ikut istrinya. Aku ngambilnya di Jakarta Pademangan. Iya. Soalnya tunik-tunik itu biasanya dari Pademangan, itu daerah kawasan Iya. saya dulu, waktu masih berjaya. Iya, Sekarang udah nggak kuat berdiri. Sekarang tuniknya lagi double puring terus. Iya, musimnya double puring. Berapa? Iya, double puring. Kenapa bang? Sampai situ berapa? Satu Ongkosnya, ongkos jahit murah bang. Iya. 7.000. 7.000. Oh, beda Iya. 50% ya. Kalau di sana kira-kira 13-12 begitu. Tapi ya udah sampai Oh. rumah, sampai kampung, Iya, sambil melayani suami kan bisa. iya. Mungkin buat ongkos, buat benang. Jadi tukang jahitnya berapa? Tukang jahitnya 4. Punya anggota jahit juga? Enggak, aku sendiri. CMT-nya Kalau hari biasa di kerjaan. Terus kan kalau pulang hari bawa biasa lemburan di buat di rumah. kerjaan. Ya. Terus pulangnya bawa lemburan. Oh, jadi Mental. ikut CC itu tadi berarti ya? Nyapa kok? Sinyal elek. Nyala elek ya. Ih, kepiye Wes. to, Jan? Jaringanmu diganti, wifi-mu itu diganti. Dan dari kemarin nggak ada perkembangan. Gimana mau dapat yang sempurna kalau usahanya begitu-gitu saja? Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya ya bun. Ntar lagi ada. Itu Bang Dika punya sendiri, usaha sendiri apa bang? Jadi kalau siang di tempat CC itu, tempat Ya, apa kalau yang tempat kerja. CMT-nya itu bosnya di Raja Wali itu, tunik yang anu loh. Iya benar, bosnya di Raja Wali. Bosnya di Raja Wali tuh. Soalnya abang Iya. saya masih di sana juga. Saya sudah capek sama Iya. konveksi itu. Iya. Jadi saya sekarang buka sendiri. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kan bisa makin maju lagi. Amin. Udah kenyang saya makan garam kalau di Pademangan situ. Ada teman Iya. saya masih banyak. Pokoknya yang keluaran Pademangan tuh jadi orang lah. Jarang yang gagal. Ya walaupun saya belum jadi orang, masih setengah orang gitu loh. Iya, aku dulu juga di Pademangan cukup lama. Terus di kampung bos Di blok yang berapa? cewek buka, jadinya ngikut di kampung aja lah. Oh, di Pademangan
Di Pademangan berapa? Mas, Gang Cepet Pademangan berapa, Mas? Gang Cepet. Jadi Gang 27. Gang 27 lewat rel. Bang. Gang 27 Mangudin kenal? Mangudin kenal? Mangudin. Anaknya namanya Arul. Anas. Namanya Pak Ya, Anas. Anas kenal. Oh, Anas kenal. Ya. Itu bos aku, bos yang di kampung. Itu Iya, bos iya. aku. Itu ya Mas Anas. Wes nak masalah jahit aku nggak nyambung, aku nggak milu. Dia namanya Arul loh. Ini anu ini. Ini dia ternyata teman saya seperjuangan dulu Mbak Rasmi ini. Ya, Anas. Tapi kok dia masih muda, saya sudah tua gitu loh. Apa Mas Anas? Ya? Mas. Saya cari dulu. Mas Anas. Anaknya Juga kayak yang cewek cowok. namanya Adibah. Duh, Anaknya cowok bukan, semua, berarti cowok. yang satu lagi cewek. Oke, berarti bukan Anas itu. Bukan. Anaknya 2, yang satu di pondok. Terus yang Ya. satunya lagi yang gede di Jepang apa ya kalau nggak salah. Bukan, itu ada Mang Anas itu ada ya. Mang Anas itu berarti itu Iya. kontraknya dulu di rel kereta api kayaknya. Orang itu Mang Anas itu. Iya. Masih Yes. inget nggak? Mana kan Mas? Dulu sampean kontraknya di mana? Ini Mas Anas kontraknya di Masjid Sabilillah. Deket-deket situ. Sabilillah. Iya. Deket-deket situ Pokoknya kontraknya. nama itu nggak asing deh. Nggak Nama asing itu ya. nggak Iya. asing gitu loh. Nggak asing. Tapi kalau jumpa pasti ketemu gitu loh. Dulu pernah di mana? Ya maklum lah kerja di Kalau- Pademangan kan sini harganya nggak sesuai, ke sana sini sepi, lari ke sana kan. Iya. Udah biasa di situ kan. Bosnya nggak baperan kan. Kalau sekarang Tahu Masjid Mujahidin nggak, Bang? ya tahu lah. Masjid Mujahidin. Masjid terbesar Iya. di Pademangan masa nggak tahu. Deket situ, Ya, kontraknya tahu. deket situ. Kita kan dulu sholat Jumat saya kan di situ saya. Oh iya. Iya. Tapi kontraknya di Dulu belakang situ masjid. banyak kan penjahit gamis deh ya. Iya. Sekarang jarang. Iya. Oh, campur sama orang mana itu? Kalongan. Orang Pekalongan juga banyak di situ. Iya. Di belakang masjid situ. Udah Iya, iya. lama. Aku di kampung. Udah lama keluar dari situ. Udah. Aku berarti di kampung udah ada berapa tahun ya? 6 tahunan kayaknya. Di kampung. Kalau Pak Anas kan masih di situ. Pak Anas masih di situ, Pak Anas. Oh iya. Aku di kampung udah 6 tahun. Di Riau udah 2000. Saya 9 tahunan meninggalkan Pademangan itu. Tapi waktu realnya ya paling 7 tahun saya nggak di Pademangan lagi. Pokoknya saya pengikut setia Koafat. Dia Pademangan berapa Koafat itu ya? Koafat itu lupa saya sampean Pademangan berapa saya dulu kerja. 16 kalau Ya, nggak. Kak Afat. 16. Afat. Nah, kenal Koafat masih? Masih inget Koafat? Ya. Mbak Minul, Ya. kenal gitu aja ya kan? Kenal Mbak gitu aja. Minul tukang gosoknya terus. Oh iya, sebenarnya pasti kenal gitu aja. Sama sampean juga kenal kayaknya. Iya.
Soalnya saya di situ sama di Koafat itu sama Bang Udin, terus baperan Koafat itu. Kalau dikatain mesin jahitnya jelek aja, besok kita minta kerja lagi ke situ nggak dikasih. Ini dikasih. Iya dulu. Tapi enak di situ dulu masih dapat satu orang itu 1,5 gitu 1 minggu. Terus Iya. turun tinggal dapat 800 keluar. Malah di luar cuma dapat 600 700 ya udahlah, habis itu nggak cukup ini untuk kebutuhan, udahlah langsung berangkat ke Riau ini. Berarti Bang Dika orang orang asli dari Riau. Apa istrinya? Enggak, saya dari Jawa Timur, saya lahirnya di Tuban, cuma orang tua itu di Depok, pinggiran Jakarta lah gitu, merantau di situ, berumah di situ, menetap di situ. Iya. Terus saya yang merantau ke Riau sini, Riau. gitu sejarah. Sekeluarga berarti di Bang Iya. Dika. Berdua aja, ya satu keluarga kecil aja, sama orang rumah aja, sama istri aja. Anaknya nggak ngikut. Soalnya anak-anak kan sudah besar. Hah? Oh, Anaknya anak-anak udah pada SMP besar. SMA nggak mau ngikut dia. Oh, Ya udah SMP SMA. Bikin lagi belum jadi. Ya masih tetap berusaha lagi. iya. Tetap berusaha Kalau, kayak aku, Bang. Sampean, anak sampean berapa? Aku belum ada, Bang. Belum ada. Nggak cari Belum anak ada. angkat. Mau cari anak angkat cowok apa cewek? Kenapa nggak Belum, ngambil belum, saya Bang. aja sebagai anak angkatnya, kan jadi enak. Enggak, ceritanya beda, Bang. Memang usia berapa sampean? Aku 40, Bang. 40. Oh 40. Ya. Oh, Aku nikah udah cukup lama, Bang. berapa tahun? 20 tahun. Makannya harus diperbaiki itu. Iya kali ya, Bang. Makannya itu pokoknya harus apa ya, kalau saya sih taunya laki-laki, kalau perempuan nggak tahu. Dulu saya dapat anak kedua itu kan jauh juga 3 tahun. Iya. Makannya itu ya olahraga kecil-kecil lah, peredaran darah itu supaya bagus gitu kan. Nanti bikinnya juga jangan keseringan gitu. Kalau lagi Iya. pengen banget aja kita bikin. Sebenarnya begitu, itu baru nanti si anak nembaknya sampai dalam, biasanya begitu. Ya mudah-mudahan cepet dapat momongan lah. Amin, amin, minta doanya, Bang. Iya. Tapi kok bisa sekuat itu gitu loh. Sampai 20 tahun nggak ada cibiran dari tetangga Orang atau terdekat. dari orang-orang terdekat. Ya, sering, Bang. Tapi kan dong baru-baru ya. Sekarang udah ndablek, Bang. Udah ndablek, udah tebal kupingnya. Gitu. Nggak pernah ada rencana pengen ngambil anak saudara gitu? Apa nggak Waktu ada itu, yang mau ngasih? Nggak percaya kalau hidup kita susah nanti anak gue susah. iya, iya mungkin. Waktu itu? Dulu ngurus anaknya adik. Terus Diminta lagi. 3 tahun. 3 tahun diambil lagi. Nah, oh, Mungkin nggak percaya, takut nggak dikasih makan kali. iya biasanya begitu. Soalnya ya kalau ini
Orang itu lebih aktif pikiran buruknya daripada pikiran baiknya. Manusia semuanya ya, Iya, termasuk saya juga kan. iya. Kenapa? Saya juga. Karena versi ketakutan itu kalau ketakutan kayak gitu namanya paranoid. Kalau begitu belum terjadi kok udah takut. Lagian kakak kan nggak ada anak, nggak ada tanggungan apa-apa kan. Iya, Hmm. iya. Terus rencana kedepannya lagi untuk mengisi hari-hari biasa, mau cari dari panti asuhan apa nyari dari orang-orang biasa? Belum itu sih, masih berusaha, orang ngomong apa masih diikutin. Orang ngasih solusi, ini pergi ke Ya, sini, ya peredaran. gitu, pergi ke sini gitu. Pergi ke sini tuh maksudnya ke dokter, ke paranormal. Ada Purbalingga kuat banget udah tuh ke dokter udah, paranormalnya loh. Mang Udin biasanya. ke dokter udah bagus Ke semuanya. paranormal Ke urut, bagus semuanya. Paranormal apa katanya? ya, urut terus ya minum itu, kasih obat tradisional ya. Tapi berarti bukan dukun Minum, ya. minum jamu kayak dukun beranak gitu. Oh, jamu. Tapi sebenarnya yang realitas itu kayak orang-orang barat itu ya, kayak orang-orang luar negeri itu memang ngambil anak. Itu lebih lebih ini lagi, nanti kita sudah tenang sama punya anak pancingan ini, nanti itu biasanya ada gitu loh. Biasanya itu yang pertama. Soalnya kita ini ada kucing di rumah, banyak kucingnya. Nggak ada. Enggak ada kucing, paling kucing Ada kucing. liar. Hmm, Bojoku nggak seneng kucing, jadi nggak ngingu kucing. enggak, jangan ada kucing di rumah itu, memang betul nggak boleh ada kucing. Soalnya dia Iya nggak ada. apa membawa ini juga dia nggak. 20 tahun itu satu kampung memangnya sama suaminya kok enggak Aku orang suaminya kok bisa Pemalang. kuat juga. Ah? Oh, Suamiku orang Pemalang. Pemalang. Iya iya iya. Pemalang Pegiringan. Oh, Pekiringan. Iya 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 iya. Jadi mau tinggal di Purbalingga situ sekarang. Ya, tinggal di Purbalingga. Suaminya lebih muda ya. Enggak, suaminya beda 5 tahun sama aku. Oh, tuaan suaminya 5 tahun. Berarti 45. Iya. Iya 45. Ya diusahakan lemburnya dikurangin ya kan, kalau laki-laki itu yang menyumbat darah itu apa ya, gulanya jangan banyak makan gula. Kalau saya yang saya tahu laki-laki aja sih, kalau perempuan nggak tahu saya. Terus kita Kalau pagi dicek, kalau apa kan ini kan ada kadang ada kesehatan ya dari ini, kalau timbangan lansia dicek ya gulanya normal. Normal, dicek gulanya normal. per peredaran darahnya masalahnya. Kalau itu ya normal sih. Kalau darah dari situ kan apa ya maksudnya, tetap harus olahraga ringan lah supaya masuk ke, mohon maaf, sampai si anunya itu, si lambung itu. 2 kali. 2 kali. Aku olahraga seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Suaminya juga. Suaminya Suaminya juga olahraganya seminggu kerja kan 2 kali. berat. Nggak pernah olahraga. Suaminya enggak. Merokok. Mungkin udah capek kerjaan. Jadinya enggak olahraga suaminya. Oh gitu.
Suami aku kerja Ya bangunan. makannya aja berarti. Hmm. Loh, kok bisa ketemu sama pekerja bangunan? Saya bingung Iya, nih. udah jadi. Jumpanya di mana? Dulu ketemu di Gang 13 Pademangan 2. Gang 13 Pademangan 2 yang ada apa pembunuhan dulu? Gang 13 itu? Nggak tahu Masih itu. ingat? Dekat apotik, Udah apotik lupa. Roxy. Iya, iya. Jam 8. Ya masih hafal saya Jam kalau. 8. Eh, 8. Gang Ketemu 8. ketemu Gang 8. Gang 8 itu Iya, nggak dekat ada apotik. Itu di bukan toko plastik Kayaknya bintang itu. Bang Pademangan 2. Pademangan 2 atau Pademangan 3 sih? Oh iya. 2 ya, Pak? 2, Pademangan 2. Dua kayak. Dua, iya 2. Iya. Kan ada apotik itu, apotik gede. Kok bisa ketemu pas waktu lagi beli obat gitu. Ketemu sama abangnya itu, sama masnya itu. Mas Pemalang itu. Enggak kan? Tapi orang Pemalang itu Dulu- nurut-nurut loh. Nurut-nurut sama Iya. suaminya, Iya. sama istrinya gitu. loh. Eh, Biasanya istrinya malah cerewet. Aku malah cerewetan suami aku, Bang. Masa? Iya. Ya suami aku cerewet kayak cewek. Tahu saya orang Pemalang. Masa iya? Biasanya pendiam loh orang Iya. Pemalang itu. Iya, suamiku rewel. Aku yang pendiam. Diam Soalnya- juga. Masa iya? Ini disclaimer ini satu orang nanti Kak, suaminya ngakuin di situ bahwa suami Anda itu cerewet dan Anda pendiam. Memang diakui begitu. Aku. Duh, cerewet banget sih kayak nini-nini gitu. Aku yang bilang. Oh. Oh. Iya. Pas waktu ketemu itu pas lagi ngapain kok bisa jatuh cinta pertama kenapa? Ke warung. Waktu itu aku lihat suami aku orangnya paling rapi. Rapi, terus kerjanya juga semangat. Kerja jahit waktu itu berarti. Bojoku bangunan. Tukang bangunan itu di Pademangan 14 loh kontraknya kebagian. Itu bangun dari nol. Bangun dari nol, jadi tidur di situ. Hah? Oh, Bangun rumah dari gitu ceritanya. Iya. Berarti 20 tahun yang lalu 2006 ya, 2005. Aku 2005. Iya, 2005. 2005. Saya belum Iya. di situ itu. Saya masih di pabrik. Kalau Hmm. 2005. Saya kan garmen dulu nih. Habis garmen daerah Sukabumi baru ke situ. Baru ke Iya. Pademangan sayanya. Tapi sebagian besar yang disalahkan kayak gitu tuh si istri ya. Iya. Ya, bagian besar yang disalahin yang istri. Pernah dari saudara suami itu mencarikan istri baru lagi nggak kira-kira? Enggak, alhamdulillah. Enggak pernah. Oh, Enggak. karena Alhamdulillah. berarti nggak usil dong. Yang usil dari keluarga Enggak. siapa? Enggak ada. Yang usirnya itu tetangga. Kayak tetangga lah intinya. Tetangga teman dekat kayak gitu lah. Makanya Percaya kalau nggak lebaran nanti ya kalau udah Hah? Kalau Kalau udah lebaran hamil ya, itu Bang. pasti ada gosip tetangga lebih lagi. apa itu? Kalau hamil nanti itu lebih diomongin lagi sama tetangga itu. Hamil sama Omongin siapa? apa, Bang?
kan suaminya udah capek kerja. Iya. Iya, begitu nanti. Enggak lah bang. Kalau itu sih didengerin boleh, dimaknai nggak usah. Iya, didengerin Gimana? aja. Tinggal didengerin aja. Didengerin aja, nggak usah dimasuk. Itu Soalnya udah kebal bang. hidup kita yang jalanin kok. Iya. Hidup kita yang jalanin, makan juga cari sendiri ya bang ya. Nggak minta sama tetangga. Mm-mm. Orang paketan kayak gini juga belanja sendiri kok. Ngapain kita harus mikirin dia, ya kan? Iya, iya bener bang. Batas wanita itu memang sampai umur berapa? 50? Enggak, seharusnya sih 40 bang. Duh, kenapa nggak 40 cari anak katanya lagi kalau- aja? Maksudnya adopsi aja gitu loh. Kalau saya sih adopsi Oh, aja, yang simpel gitu. Iya. Belum, suami belum mau bang. Nanti biasanya setelah adopsi itu hormon kita itu jadi bahagia gitu loh. Hormon bahagia. Iya. Sebenarnya kalian itu nggak bahagia kalau versi saya. Ya si suami Iya. tuh ngejar dunianya kebangetan. Kalau cerewet itu biasanya begitu, kalau orang cerewet itu kok dunia dan dunia. Tapi kalau kalau wanitanya itu kan menerima ya. Soalnya ya yang harus tembus kan yang punya cowok. Kalau cewek kan menerima sampai 50 berapa ya? 50 ada deh. Saudara nenek Iya. saya dulu umur 50 itu ada yang bisa. Ya intinya kalau saya orang realita ya pola makannya aja. Merokok suaminya memang ya. Enggak ngerokok, enggak kopi. Oh enggak merokok. Iya. Kopi Enggak jarang kalau kopi ada jangan pakai gula. minum kopi jarang, kalau ada teman main Kopi ya? baru minum kopi. Iya jangan dikasih gula. Kopi itu bagus kalau sesuai takarannya sebenarnya untuk hormonal itu tadi. Kafein itu tadi. Dia kan untuk rilis stres dari laki-laki cuman tanpa gula kalau saya. Hmm. Ya sering-sering aja diajak jalan-jalan, cerita. Kalau cerewet ya dengerin aja sih, nggak perlu kita tanggapin juga. Udah biasa. Bagus itu dikeluarkan semua kecerewetan suaminya itu. Iya, udah biasa bang. Diajakin jalan, cerewetnya apa, ngomong diobrolin aja terus, nanti masalahnya apa, nggak usah dipikirin lagi. Itu berarti karena yang overthinking itu suaminya sampean gitu loh. Kalau rasional dia, rasionalnya gini kan, oh nanti kalau ngambil anak ini nanti gimana nyari makannya, mau nggak saya berkorban untuk anak orang lain. Itu terlalu rasional. Orang kalau terlalu rasional punah nanti. Sebenarnya kalau tujuan saya itu kan ya tetap sih harus punya anak kandung juga, tetap harus punya anak kandung juga supaya gen kita ini nggak punah gitu loh. Gen kita nggak punah. Semua manusia pengen punya anak. Iya. Waduh. Pengen punya anak. Dan kalau pengen punya anak itu rasional, itu nggak akan punya anak. Kakak sering lihat nggak kalau orang pacaran itu hamil duluan? Sering, karena dia nggak rasional, dia makan cinta. Sering. Nah itu, Di sini gunakan itu sering. sebenarnya. Iya, gunakan seperti itu. Jangan mikirnya kepanjangan gitu loh. Kalau mikirnya kepanjangan ya nggak jadi. Nanti kalau punya anak gimana ya, ininya bagaimana ya, ada yang begini begitu. Kalau terlalu pengen itu juga nggak bisa juga.
Iya. Ya santai aja, nikmatin aja perjalanannya. Waduh, sini naik Mbak Juli. Ya sini naik. Aku itu dulu ya bang, turun dulu ya bang. Oke, makasih. Makasih ya Sudah bang. cerita-ceritanya, terima kasih. Ya 3 tahun, 45 tahun, 20 tahun. Pokoknya jangan rasional lah, berhenti overthinking dulu. Nanti baru Ya bang. mudah-mudahan dikasih. Oke. Siap. Amin, Makasih, amin. Kak Minta doanya bang. Ramsiati. Ya. Ya. Assalamualaikum. Saya turunkin. Waalaikumsalam. Saya turunin apa turun sendiri? Ya udah turunin. Ya saya turunin aja deh. Biar nggak overthinking. Ya bang. Wesbar Tritone 40 tahun karena suaminya overthinking. Nanti punya anak dikasih makan apa, nanti sekolahnya berapa. Kalau kayak gitu ya nggak jadi lama jadi. Oh, orang DKI momongan. Itu Berarti kalau kan anak berapa SMP tahun? itu juga aslinya. Terus berapa tahun? 20 tahun menikah. Oh. 20. Suwi juga ya. Rasional masalahnya Mbak Juli. Lah kita dulu mana rasional. Lah nek aku meneh, mana rasional. Dua anak ra iso ngingoni kayak nombok lah ngono nek aku. Oh, berarti Ngingoni bae lah. lebih mikir dunia ya. Ya kedawan, ya mikir dunia oleh tapi kejeronen. Kalau versi saya, pendapat saya seperti itu tadi. Dan orangnya menerima tadi. Menerima apa enggak itu ya terserah dia nantinya. Dia nanti berefleksi sama suami dia sendiri. Dia umurnya sekarang 40 tahun. Si suaminya berarti 45. Suaminya 45. Terus ini yang 3 tahun ya. Nikah muda bu ya. Kacanya nggak ada mbak aku. Oh, umurnya 20, sekarang dia umurnya 40. Berarti waktu usia 20 tahun lah berarti dia nikah. Ya, makanya biasanya kan ada yang ini kalau anak-anak saya nantinya kan kalau di KB dulu nggak usah. Gue punya anak nggak bisa ngerawatin, biar saya yang ngerawatin. Saya pun tanggung jawab. Aku duwe kanca ngono juga. Wis berapa tahun ya nak saiki wis 7 tahun apa 8 tahun. Ya ono Pertama kuwe di KB biasanya. orang DKI. Jadi dia kepingin lah ngadopsi anak ngono kan. Tapi sing lanang sing gak gelem. Payah anak ngono Lah kuwi. kenapa kok enggak? Sing lanang Payah lah. ngene iki alah nggih ngopo lah ngadopsi wong ponakane ning kalau ponakan kan beda. Ketika kita maunya yang ya mau ngajak tidur, tahu-tahu diambil sama mamanya kan sakit hati, loro ati ngono. Maksudnya jenenge udu anake ngono kan, cuman ponakan. Tapi nek kita Sumatera ini kan keponakan, walaupun dia ikut mamanya sama kita ya anak kita juga kan begitu. Kalau Iya, Sumatera maksudnya ini sing lanang ngono, tapi sing wedok iki maksudnya ngadopsikan ibaratnya siang malam memang sepenuhnya dan sing ngopeni. Kalau ponakan kan ya kalau saya sih saya kasih aja. apa-apa tetap orang tuanya kadang kan nggak gelem. Anak saya dua. Kalau Mak Devika itu katanya jangan dikasih sama neneknya. Ini nenek saya malahan yang satu yang SMA itu sama neneknya. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi sama wabarakatuh. buyutnya dia. Iya Devi, aku Waalaikumsalam tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aku capek banget. Di Aku Sumatera siap ya pamit kayak gitu. rumah. Terus tidur aku. Bangun tidur ini. Apa itu bang yang dibahasin? Wah enak kali. Tadi susah punya anak. Udah 20 tahun itu bang. Abang baru 7 tahun kan. Kalau dia udah 20 tahun dia menikah. Iya. Mudah-mudahan sih cepet sih Kena dapetnya. Mbak Devi. Iya.
Sebenarnya jangan dipikir. Saya dulu lontang-lantung punya anak pertama itu lontang-lantung saya. Punya anak kedua barulah mulai punya usaha. Baru mulai mau kerja ke dulu saya. Giliran udah mulai kerja malah kerjaan Ya bagus lebih mapan, baik harusnya anaknya yang gak kalau dikasih. daripada adopsi anak. Iya, Iya, Put. Kadang kan dunia begitu. sebuah pasangan itu kadang kan pendapatnya beda-beda ya. Kadang nggak kompak gitu kan. Nah, yang satu lebih baik ngurusin Satu gen. ponaan, yang satu iya nggak apa-apa lah ponaan, tapi kan kita nggak bisa menganggap kita sendiri, misalnya kita mau marah mau apa nggak bebas, pasti ya orang tuanya nggak terima. Kalau anak sendiri kan udah beda, mungkin gitu yang Oh perempuan. iya 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 iya. Masuk logika kalau itu. Masuk Iya, logikanya kalau itu. ini dia Makasih. udah ngikutin suaminya. Oke lah, kita sayang sama ponaan, urusin ponaan karena nggak ada anak kan. Tapi di saat dia ngasih makan apa nanti, Dek sini tidur. Moro-moro dijikuk mamae. Engko mamae lagi atine nggak seneng kok anake nggak entuk dijikuk. Nah, iku lah nang kono dek ini loro atine kan. Tapi kalau anak sendiri, walaupun anak adopsi kan udah kayak anak kandung sendiri. Mau Benar gimana tuh pun, Gun, benar. dia ngurusin sendiri. Jadi Bang Rosada mau adopsi saya apa enggak ini? Anak adik kakak saya banyak Enggak, itu memang kok Bang. peliknya masalah hidup itu kita sukses di pekerjaan, di hubungan kayak di anak itu agak susah. Soalnya saya ngalamin anak pertama itu saya itu nggak punya kerjaan kalau pengen tahu. Iya, Nggak punya kerjaan, lontang lantung suka hati saya lah. iya Ah, tuh. punya anak dua, Kalau saya sih berserah baru tuh diri mulai aja mau Bang kerja. sama yang Maha Kuasa sih Bang. Gini, ada juga teman yang kakaknya anaknya banyak, adiknya belum punya anak, udah 7 tahun juga. Ya itulah dia bawain ponaannya aja, itu oke karena ya kakaknya pun keteteran juga karena anaknya banyak gitu kan. Lagian ibunya itu kakak beradik. Kalau yang temen satu lagi ini, yang kakak beradik itu suaminya sama iparnya gitu loh, laki-lakinya itu yang kakak beradik. Jadi yang perempuan itu iper-iperan. Jadi ya namanya perempuan itu kan kadang banyak yang nggak cocok gitu loh. Apalagi kalau kalau kakak beradiknya itu yang ponaan dari kakak beradiknya perempuan sama perempuan, masuk. Ya tergantung sih, kadang tergantung orangnya masing-masing kan. Itu Kak Devika itu di sini ada yang gitu sudah diurusin sampai selesai sekolah, adiknya adik balik lagi anaknya itu ke orang tuanya karena kurang kaya kita. Kalau kita kaya, kita merasa anak dia itu Bener itu ini Bang, bener sebenarnya nggak akan tuh. diambil. Iya, semuanya tentang kekayaan karena manusia hidup itu butuh 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 kekayaan untuk alat untuk hidup gitu loh. Pokoknya apa yang kita kasih jangan dipikirin Bang. Semuanya kita ngasih ponaan 5-6 juta nggak usah dikasih tahu. Diem aja. Pokok tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah kasih tahu. Cukup diem. Kalau saya sih begitu sih orangnya Bang. Walaupun saya ngasih ponaan saya 2-3 juta, udah gitu. Kalau saya sih gitu sih Bang. Pada ribut ya. Jadi tangannya Bang Rosada ada matanya, kok bisa melihat yang kanan yang kiri? Tangan Maksudnya saya nggak ada gini. mata, nggak bisa lihat tangan kiri. Maksudnya jangan dikowar-kowar gitu loh Bang. Diem aja. Oh, jangan dikasih tahu orang lain gitu maksudnya. Ya gitu kalau saya.
Kayak saya kemarin itu waktu pulang dari Jakarta kan, adek baru lulus baru SMP kelas 3. Selagi dia mau sekolah saya lanjutin, Bang. Walaupun dia udah S1, udah mau deket PNS sekarang. Walau diingat apa terserah dia, diingat apa enggaknya. Yang penting Ya, kewajiban saya sebagai ya. kakak selesai. Gitu kalau saya. This is love. Itulah namanya cinta. Cinta itu tidak butuh imbalan. Kalau butuh imbalan itu namanya bisnis. Kalau ketika ada laki-laki yang mencintaimu dan dia menuntut balasan eh, VC terbuka gitu, berarti dia tidak mencintaimu, tapi dia lagi sedang transaksi samamu gitu. Belum keliling. Ya udah. Berarti nothing is impossible ya. Yes. Apa itu? Apa itu tadi? Sesuatu yang Nothing, tidak mungkin bisa saja terjadi, Bang. nothing is. Is impossible. Iya. Bang Rosado ini kadang-kadang bawa saya ke istilah-istilah bahasa Inggris itu lebih masuk akal daripada tangan kanan melihat, tangan kiri nggak boleh tahu. Tangan saya nggak ada matanya gitu. Tangan kanan itu memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tangan kiri nggak boleh tahu. Berarti tangan kiri diumpetin di belakang gini ya. Gini. Benar. Namanya dunia Kalau ini, saya waktu masih ya. Dunia ini waktu kan saya masih tidak ada ngebantuin yang pasti, adik Bang. kuliah itu, Bang. Waktu saya masih bantuin adik kuliah itu di UIN di Bandar Lampung. Saya walaupun ada Anjay, duitnya win itu, lagi. saya nggak pernah megang, Bang. Dia yang megangnya untuk bayar kosannya 8 juta, untuk bayar ini dia sendiri. Memang ATM-nya saya serahin ke dia. Cumannya walaupun kata saya 1.000 rupiah itu keluar, semuanya print ke saya. Jadi print sama dia dikirim. Supaya tidak ada penyalahgunaan. Itu bukan nggak ikhlas sebenarnya, Ya, teman-teman. Itu walaupun namanya duitnya supaya di tidak ada situ. penyalahgunaan. Saya tahu dipegang dia di rekening saya itu ada 48 juta. Jadi saya nggak pernah ngomong duit di situ ada sekian. Cuman nggak ada duit, nggak ada, kata saya gitu. Yang duwe simpenan kok iso akeh ya aku boro-boro ya. Kalau kita, Bang, Ya, punya duit segitu ya, duit segitu tuh malah ngutang lagi. Kita cari kebon kalau kita orang Riau itu. Ngutang Iya orang lagi, duwe sim. perbankan lagi. Jadi bukan punya simpanan. Pernah punya simpanan. Punya simpanan itu sampai paling 25 kan. Kalau 40 belum pernah. 25 itu otak itu udah mikir aja. Ini kalau nggak segera diambilin utang bank, nggak kebeli nih apa kebun gitu. Kalau di sini begitu, Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu kalau malah saya, enak, Bang, dia saya ada soalnya duit dia nggak 2-3 juta rasional gitu, kalau Mbak Bang. Saya nggak pernah mikir, Bang. Semuanya saya ada duit 5-6 juta. Saya anggap aja saya nggak punya. Ayu. Simpenanmu Spanyol. Oh gitu. Jadi kalau punya uang simpanan 3 juta itu anggap aja kita nggak punya ya. Nggak punya. Saya walaupun saya beli emas umpamanya 10 gram, saya walaupun saya kedesak umpamanya saya perlu duit 1, 2, 3 juta, saya nggak akan ngejual barang itu. Saya akan pinjam sama kakak. Bang, pinjam dulu duit 2 juta, Berapa? 2 minggu 2 saya gram? bayar. Transfer. Di situ nggak pakai mayam masnya ya. Apa? Lambe. Emasnya nggak sistem mayam, emas murni itu. Nah aku masih nggak pakai mayem, nggak pakai Saya gram Mas Mas Deka. Deka itu Kalau di sini kan Mas Murni, Pirang- Bang. pirang Mas dua Mas berapa malah kilo? gede kok Mas. Mas Bambang. Orang tek. Mas Jono. Kalau Mas Jono. Mas Bambang.
Wis ora kena didol, ora kena dia, pak-pak ora kena diotak-atik pokoke. Sampai engko wayahe dijikuk lah pokoke. Kalau saya sih gitu sih Bang, walaupun saya ada duit, saya nggak ngetes pernah. ngetes wifi baru. Jadi kalau ngelek-ngelek kalian ngobrol lah ya, ngomong. Oh, baru masang wifi toh. Ini 20.000 satu minggu. Enggak. Oh, dari Iya. Telkomsel ya? Kok murah? Dol Kamboja Mbak Jul. Nggak tahu ini. Nggak tahu dari apa. Ada orang temen gitu kesini. Nawarin. Ya udah karena murah. Dol Kamboja maksudnya piye? Satu minggu kon jual ginjal neng Kamboja lambemu. Masa Pak Bambang suruh jual di Kamboja, Bang Bayi. Goleke meneh angel. Kowe ora ngerti to, buh bagus banget. Karo bojone kon bae ya, ora ono apa-apane, laka apa-apane. Iya. Mas Bambang ku wis manut. Masih yang anggar jual di Mbak Juli wis Kamboja. ngomong, Abang katanya yang dijual di Kamboja, Bang. dol Kamboja Bu Juli, masih Mbak Juli, masih Bu Em, masih Mbak Juli sing ngokon ngedol. Oh, Jadi ngadi-ngadi. abang kebahagiaan Itu Mas yang Kebahagiaan. membuat saya bahagia kok. Sampai nanti mau memisahkan. tiap malam. Nggak ada bandingannya Tapi kita sama itu harta sebagai dunia. laki-laki, Ada. sebagai laki-laki ini Bang ya, kadang kita ini serba salah Bang. Kita baik gitu kan sama keponakan atau sama siapa, itu tuh Iya yo, masih orang bikin lain itu aduh. selalu cerita yang Dari tidak ibaratnya mengenakan cuma tentang pakai kolor tok sampai mempunyai apa-apa kita udah nemeni dari nol sampai sekapanpun gitu. tapi cuman maut yang memisahkan. Soalnya Pak Bambang kayaknya dapat bidadari di sana deh. Kalau Mbak Juli nggak tahu. Loh, di dalam kitab kita itu nggak ada bidadara. Yang ada cuman bidadari masalah. Masih bikin aduhai. Iya, Mbak Devi kata. Iya, kami di sini juga bingung. Oh, jam mana kita? Sebenarnya kalau mau punya anak itu, Om Kanuza itu nggak terlalu mikirin dunia kebangetan. Kenapa dia punya anak kecil lagi? Karena orang kalau berrasional itu dia nggak akan bisa meneruskan keturunan. Contoh di Jepang itu resesi. Jadi remajanya itu nggak ada karena orang nggak mau punya anak. Memang nggak mau punya anak orang manusia. Jadi lama-lama orang Jepang, orang luar negeri itu banyak punah. Makanya dari Indonesia ini yang anaknya banyak dikirimlah ke sana untuk kerja di sana, gitu, untuk ngurusin. Kenapa nggak pada naik kalian, Beh? Makanya aku pengen Langkung paling menghadapi. Mbak Ayu ini salah satu orang yang sering gampang dibohongin laki-laki. Kenapa? Karena dia nggak rasional. Kalau wanita rasional itu susah mendapatkan pasangan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Oke lah, إله إلا perbincangan kita lanjut nanti lagi setelah أشهد أن محمد Iya, رسول Mbak Ayu sering dibohongin sama laki-laki, buktinya udah tua kan. Kita mau menjalankan ibadah dulu, kita mengandalkan irasional kita dulu. Kita ketemunya di Bandar Memberhentikan Jaya, logika. Bang. Nanti kita ketemu di Bandar Jaya. Selamat siang semuanya, selamat istirahat, selamat makan siang. Jangan lupa doakan saya.
agar masuk surga. Tapi kalau di surga nanti saya kalau ditawarin bidadari nggak mau. Nggak mau. Bidadari ini nggak mau. Yang saya terima tetap bundaku saya. Anjay.